Ya, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk kisah kali ini masih seperti biasa ya, melanjutkan cerita dari si Arya dan sudah sampai di episode ke-32. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan cuplikan alur ceritanya. Pagi hari Arya bangun lebih awal dan membersihkan tubuhnya. Aktivitas seperti biasa, makan pagi bersama dan kemudian berangkat PKL. Seperti biasa, sampel datang dan pergi sesuka hati. Hari-hari berikutnya pun seperti itu. Arya memang tidak serta-merta meminta ibunya untuk meladeninya setiap hari, karena bisa jebol juga tenaganya. Hingga pada hari keempat, pada minggu ketiga Arya PKL, mereka semua akhirnya bergegas menuju ke lab kembali, berkecamuk dengan kesibukan-kesibukan seorang pengendali kualitas sebuah perusahaan makanan. Walau ada sedikit canda di antara mereka, mereka tetap serius dalam menganalisa sampel. Walau Arya tidak dapat melihat matahari yang bergerak untuk tidur, tapi dia tahu jika waktu pulang segera hadir. Mendekati waktu untuk pulang, mereka semua berberes membersihkan lab kemudian pulang. Segera Arya memacu Revia lebih cepat dari biasanya, walau sering sekali didahului oleh motor-motor yang memiliki bunuk. Akhirnya Arya sampai di rumah. Tak ada waktu untuk melepas lelah. Dia mencium tangan ayahnya dan ibunya, dan segera Arya masuk ke dalam kamarnya. Ketika hendak menyalakan komputer, ibunya memanggil Arya dari lantai bawah untuk mandi terlebih dahulu. Hati rasanya sudah tidak sabar untuk memecahkan teka-teki ini. Namun, apa perintah ibunya menjadi mutlak yang tidak bisa ditolak. Segera Arya mandi. Selepas mandi, ibunya menyuruhnya makan terlebih dahulu sebelum beristirahat. Tak ada makan malam bersama kali ini karena ayahnya sudah makan terlebih dahulu. Jadi kali ini hanya ada Arya dan ibunya. Ayahnya berada di pekarangan rumah, sedang bertelepon dengan seseorang entah siapa. Arya kemudian mencoba berkonsentrasi agar dapat mendengar suara ayahnya dengan jelas. Percakapan antara kedua orang itu berakhir dan ayahnya masih berada di pekarangan rumah. Mereka berdua kemudian bersikap wajar, makan malam bersama sambil bercanda. Ayahnya kemudian bergabung dengan mereka berdua. Seperti biasanya, dia berpura-pura perhatian kepada Arya dengan menanyakan masalah PKL dan kuliahnya. Tapi hanya sebatas bertanya yang kemudian jawaban Arya tidak digubrisnya. Acara makan malam telah usai. Arya kemudian izin untuk kembali ke kamar. Sesampainya di kamar, Arya membuka komputernya. Dia buka akun dunia maya. Memasukkan kata-kata tapi tak ada jawaban yang pasti. Arya kemudian rebahan di tempat tidurnya.
Kemudian Arya pun duduk di depan komputernya. Dia membrowsing kepala instansi pemerintah di bidang tenaga kerjaan di pekerjaan umum. Arya mendapatkan foto mereka berdua. Segera dia buka smartphone milik KS dan membuka grup. Semua member di sana telah menjadi kontak KS. Dia memperbesar dan menyimpan semua foto itu di smartphone KS. Dan sialnya hanya 5 orang yang DP-nya menunjukkan foto mereka. Betapa bodohnya Arya, kenapa tidak sejak pertama kali dia menyimpan foto mereka. Kemudian Arya cocokkan dengan yang ada di komputer. 2 dari 5 orang tersebut memiliki wajah yang sama dengan foto yang baru saja dia browsing. 3 orang sisanya dan sisa kontak yang lain kelihatannya hanya penikmat dan pelaksana rencana pentolan geng mereka. Akhirnya Arya mendapatkan identitas tukang dan aspal. Tapi siapa buku batinnya? Sudah ada 2 instansi pemerintah yang terlibat sebagai pentolan geng. Ketenaga kerjaan dan pekerjaan umum. Dia mencoba mengingat percakapan ayahnya tadi, bahwa buku tidak mau menempati tempat puncak. Yang berarti dia bukan pimpinan dari sebuah instansi pemerintah. 3 DP yang Arya simpan menunjukkan bahwa mereka adalah kepala instansi pemerintahan jika dirangkai dengan percakapan ayahnya. Mereka bukan si buku, karena si buku bukan kepala instansi. Tapi kenapa pertama kali Arya membuka grup dan mencocokkan DP mereka dengan wajah-wajah pejabat daerah, semuanya adalah kepala instansi. Apakah si buku tidak ada di dalam grup? Dia mencoba membrowsing kembali semua kemungkinan yang bisa Arya dapatkan. Mencoba mengingat ketika pertama kali Arya membuka grup wonge dewe dan mencocokkan semua wajah kepala instansi dengan yang ada di grup itu. Semua foto mereka dapat dengan mudah Arya dapatkan kembali, dan semua kepala instansi pemerintah di daerahnya dia sangat ingat kembali. Satu persatu mencoba mengingatnya. Memang beberapa sudah terlihat sedikit lupa, tapi jika Arya samakan jumlah kepala instansi di daerahnya dan jumlah anggota grup adalah sama, berarti si buku tidak berada di grup. Benar-benar membingungkan. Arya pun menaruh keningnya di meja komputernya dan memejamkan matanya. Siapa si buku? Jika grup itu adalah grup kepala instansi, kenapa KS bisa berada di dalamnya? Batin Arya. Dia memperalat ayahku sebagai kurir, sebuah ingatan mengenai kata-kata Mbak Erlina. Arya terperanjat dan menatap kosong layar monitornya. Benar, KS adalah kurir yang bisa dijadikan mainan oleh mereka. Jadi mereka membiarkan KS berada di dalam grup agar tahu rencana mereka. Mungkin agar mereka tidak perlu mengulangi instruksi kepada KS. KS sebagai kurir yang sangat dipercaya oleh mereka, walau akhirnya membelot dan dihabisi oleh mereka. Tapi kenapa si buku tidak berada dalam grup jika dia adalah pentolan dari geng ayahnya? Apa hanya karena dia bukan kepala instansi? Kembali Arya jatuhkan keningnya di meja komputer. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.